Good morning, Ma'am Susan, and good morning, ladies and gentlemen. My name is Timputu Septiarine Sayasa, and my number student is 19211150004. Now, I want presentation about Dream to the Lion City. Let's start. Singapore, Dream to the Lion City. Singapore. Official name Republic of Singapore is an island nation of the southern tip of the Malay Peninsula, 137 kilometers (85 miles) north of the equator in Southeast Asia. The country is separated from Malaysia by the Strait of Johor to the north and from the Riau Island, Indonesia by the Singapore Strait in the south. Singapore is the world's third leading financial center and a cosmopolitan world city that plays an important role in international trade and finance. The Port of Singapore is one of the five busiest ports in the world. The Republic of Singapore is known as a developed country in the Asian continent with a diverse population of many ethnicities and tribes. It was recorded that in 2019 the population of Singapore reached approximately 5,638,700. 42% of the total population in Singapore are foreigners who are currently working or studying. The majority ethnic group in Singapore is Chinese with a percentage of 74%. Apart from Chinese, other tribes or ethnicities in Singapore such as Malays, Arabs, Indians, East Asian descent, and Caucasian races. European, Middle Eastern, and North African people. As one of the narrowest countries in the world, Singapore's population density is the most densely populated in the world after Malacca. Regulation prohibits in Singapore public places. 1. Any absence, act of performance, uttering absence, word or song in public causes of up to 3 months in jail and or a fine. 2. Fighting in public results in up to 1 year of jail time and or a $5,000 fine. 3. Smoking in a public or commercial place or public vehicle is liable to result in a $1,000 fine. 4. Drugs are illegal in all forms. Penalties can include death. 5. Homosexuality, outrage on decency is illegal and punishable by up to 2 years in prison. It's less severely enforced than in the past, but very much on the books. This seems to apply to men only. The code is very specific about male persons. 6. Arrest, reckless driving or riding using public roads in such a way as to endanger others is punishable by up to 1 year in prison and or a $5,000 fine. 8. Littering has a first-time offense ranging for $3,000 to sorry 300,000 $300 to $1,000 depending on the item of public service or
Repeat offenders are potential fine up to $5,000. 9. Anyone who in any way contributes to the distribution of options material of any kind get up to 3 months of jail and or a fine. 11. Importing, selling, chewing gum on first conviction has a fine up to $100,000 and or 2 years imprisonment. Second offense is up to $2,000 $2,000 and or 3 years in prison. 12. Owning and breeding pigeons is illegal without a license, and releasing of breeding pigeons in public are each punishable offenses. This offense is liable to a fine of $500,000. Budaya yang diperbolehkan di rumah pengguna jasa yang pertama ialah bertanya dengan sopan ketika ada keraguan, terutama dalam mengklarifikasi. Tanggung jawab pekerjaan agar terhindar dari terjadinya salah pengertian dan miskomunikasi. Kedua, memberitahu pengguna jasa apabila akan meninggalkan rumah. Ketiga, mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah daripada selalu menunggu perintah dari pengguna jasa. Keempat, jika Anda tidak dapat mengkonsumsi suatu makanan dengan alasan pribadi, agama, atau kesehatan, bicarakan dengan pengguna jasa untuk mencari solusinya. Budaya yang diperbolehkan di tempat umum ada dua. Yang pertama, mengantri ketika akan melakukan pembayaran pada counter di tempat perbelanjaan dan counter makanan, dan juga ketika akan naik bus. Kedua, gunakan tisu Anda untuk menandai tempat duduk Anda ketika berada di pusat jajanan dan kantin makanan. Transportasi di Singapura, yang pertama ialah Mass Rapid Transit atau MRT. Rute MRT dengan stasiun asal atau tujuan angka sesuai dengan yang tertera di map. Koridor Timur Barat Hijau atau East-West Line Chulkun ke Pasir Ris Changi Airport. Kedua, koridor Utara Selatan. Ketiga, koridor Utara Timur. Keempat, koridor melingkar Kuning. Kelima, koridor Pusat Kota. Yang kedua, taksi. You can get a taxi by call a taxi that is on the road. 2. Queuing up in the taxi queue. 3. Using the mobile application, handphone, or order over the phone. 4. Call the order service number of the taxi company you want. 5. Note that there is a booking fee and each taxi company has a different booking fee. 6. Inform the operator of your pick-up location. 7. Write down the taxi number given in the operator UGA12344P. 8. When the taxi arrives, confirm your booking including the location you wish to visit the taxi features. Transportasi 3. Bus. Layanan bus SBS. Selain mengikuti seluruh perjalanan, beberapa bus SBS juga menawarkan rute pendek yang hanya meliputi sebagian dari seluruh rute. 2. Layanan bus SMRT. SMRT Corporation Ltd. menyediakan beberapa layanan bus seperti layanan bus paralel atau bus parallel service BPS1 dan bus malam atau night rider. These
video about 10 wisata gratis asik di Singapura. Happy watching! Halo guys, kembali lagi dengan saya Yustiawan di sini. Kalian mau berlibur ke luar negeri, tapi bingung mau kemana? Mungkin saya ada sedikit referensi nih buat kalian. 10 tempat wisata gratis yaitu di Singapura yang wajib kamu kunjungi. Dan jangan lupa dukung channel ini ya, supaya berkembang dengan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar ada notifikasi info video terbaru dari channel ini. Singapura adalah salah satu negara maju di Asia karena letak geografisnya yang dekat sekali dengan Indonesia. Singapura menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi orang Indonesia. Untuk kamu yang mau lebih hemat, kamu harus pandai-pandai menyiasati budget liburan. Selain berburu tiket penerbangan dan promo hotel murah, kamu juga wajib mengunjungi 10 tempat wisata gratis berikut ini. Yang pertama ada Merlion Park. Nah, kalau ini adalah perjalanan wisata pertama kamu ke Singapura, maka tempat wisata ini adalah tempat yang wajib banget kamu kunjungi. Di tempat ini ada patung singa yang menjadi ikon Singapura. Belum ke Singapura namanya kalau kamu belum mengunjungi tempat ini dan berfoto dengan latar si patung singa Merlion ini. Yang kedua ada Marina Bay Sands. Nah, tempat wisata yang satu ini lokasinya juga nggak jauh dari Merlion. Untuk mencapai tempat ini, kita bisa jalan kaki dari Esplanade melalui jembatan spektakuler yang diberi nama The Highlight Bridge. Buat kamu yang belum tahu, Marina Bay Sands ini adalah komplek mall, hotel, dan kasino yang super megah yang dibuka tahun 2010 lalu. Setiap jam 8 malam dan jam 9.30 malam, di bagian belakang gedung ini ada pertunjukan bertajuk Wonderful Lake dan Water Spectacular. Ini adalah pertunjukan efek visual, laser, dan atraksi cahaya dengan durasi 15 menit. Yang ketiga ada Garden by the Bay. Garden by the Bay adalah taman megah seluas 100 hektar. Ini terletak di belakang Marina Bay Sands. Kamu bisa menjelajahi taman ini dengan gratis. Taman ini pun memiliki berbagai taman yang mempunyai tema berbeda. Kamu juga bisa melihat Singapura dari ketinggian Super Trigo, yaitu pohon raksasa yang memayungi taman dan menyusuri jembatan Skyway. Tapi untuk menaiki Super Trigo ini, kamu harus bayar $5 per orangnya, atau sekitar Rp75.000. Yang keempat ada Singapore River. Tepat di sisi Singapore River, tepatnya di kawasan Boat Quay, terdapat destinasi wisata yang menarik bernama Raffles Landing Site. Tempat ini merupakan tempat di mana Sir Stamford Raffles pertama kalinya mendarat di Singapura. Di sini kamu bisa berfoto di depan patung Sir Stamford Raffles. Selain itu, kamu juga bisa menemukan patung-patung tembaga lainnya membentuk diorama di tepi sungai yang menceritakan perjalanan sejarah negara ini. Menarik banget ya. Yang kelima ada Orchard Road. Kamu pasti udah tahu dan sering banget mendengar nama jalan yang satu ini. Inilah area pusat belanja yang paling populer di Singapura. Sepanjang jalan, banyak berjejer toko dan mall yang tentunya seru buat window shopping. Sekalian foto-foto. Untuk menuju ke Orchard Road, kamu bisa naik MRT jalur merah turun di Orchard Station atau Somerset Station. Tempat ini menjadi tempat favorit orang Indonesia untuk berbelanja. Jadi jangan heran kalau kamu bertemu banyak orang Indonesia di sini. Yang keenam, Singapore Botanic Garden. Singapore Botanic Garden adalah sebuah taman atau boleh dibilang hutan kota yang telah berusia lebih dari 150 tahun. Selain bersantai, kamu bisa lebih mendekatkan diri dengan alam, seperti slogan Singapore Botanic Garden, yaitu Connecting People with Plants. Dengan luas lebih dari 70 hektar, koleksi tanaman yang dimiliki tentunya sangat beragam. Banyak jenis tanaman langka yang dikembangkan di sini. Kamu bisa berkunjung gratis di sini dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ketujuh, Bugis Street. Bugis Street adalah salah satu tempat belanja yang wajib dikunjungi. Terletak tidak jauh dari Orchard Road,
Yang membuat tempat ini sangat populer adalah harga barang di sini lebih murah dan pilihan jenis barangnya juga lebih banyak. Banyak orang Indonesia yang suka mampir ke tempat ini untuk membeli oleh-oleh. Dari Orjedo, kamu hanya perlu berjalan kaki selama 15 menit untuk sampai ke tempat ini. Atau bisa juga naik MRT jalur hijau atau biru dan turun di Bulis MRT stasiun. Kedelapan, kawasan Clarke. Kawasan ini terletak sekitar 1 kilometer dari Boonti. Di Singapura, kawasan ini terkenal sebagai tempat nongkrong seru di malam hari. Di tempat ini berderet bangunan unik berarsitektur Cina yang dicat warna-warni. Di sini juga banyak terdapat restoran, kafe, dan bar. Jika kamu berkunjung ke tempat ini, kamu bisa membawa bekal makanan sendiri dan menikmati sore atau malam dengan duduk-duduk di tepi Singapura River yang sangat bersih. 9. Ada East Coast Park. East Coast Park ini adalah salah satu taman kota yang sedang populer di Singapura. Letaknya yang berada di tepi pantai menjadikan taman ini salah satu tempat rekreasi favorit bagi warga Singapura dan juga bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Kamu bisa menikmati bermacam kegiatan di sini, mulai dari jogging, bersepeda, piknik, maupun memancing. Di sini juga bersedia pusat aneka jajanan makanan yang dinamakan Hawker Center. Terakhir ada Sentosa Island. Sentosa Island adalah sebuah pulau resort dan tempat rekreasi yang terpisah dari daratan utama Singapura. Pulau buatan ini memiliki pantai, berbagai fasilitas untuk olahraga, dan tentunya taman hiburan Universal Studio. Berbagai tempat di Sentosa Island bisa kamu nikmati secara gratis, tapi ada juga tempat yang harus bayar. Di sini kamu bisa berfoto gratis di depan Globe raksasa Universal Studio. Yang populer itu tanpa perlu masuk ke dalam taman rekreasinya. Kamu juga bisa menikmati keindahan pantai Siloso Beach Sentosa. Di sini juga ada patung Merlion setinggi 37 meter, lengkap dengan taman dan air terjun di Merlion Walk Sentosa yang unik dan cantik. Oke, mungkin segitu aja referensi dari saya untuk tempat wisatanya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Okay. Sorry, I have problem. Okay, next. Why do I really want to go on vacation to Singapore and my dreams in that country? 1. Maryland Park. Mermaid and Lion. Maryland Park is a tourist spot in Singapore that can be accessed by anyone. The Maryland Statue, a tourist spot in the form of a mermaid with a lion's head, is considered the most famous icon of Singapore. At night, the scenery and atmosphere are more attractive, illuminated by sparkling lights. You can take selfies and take photos here for free. To take selfies and enter the Maryland Park tourist spot is free because it is indeed a park that is open to the public at any time. Gardens by the Bay. A magnificent 100-hectare park, this is located behind the Bay Sands Tower. You can explore this park for free. This park also has various parks that have different things. You can also see Singapore from the height of the Super Tree Group, a giant tree that covers the park and along the Skyway Bridge. But to claim the Super Tree Group, you have to pay $5 per person or about 75,000 rupees. In Garden by the Bay, visitors can enjoy the view of various kinds of endemic plants and flowers from various parts of the world. And you can also see the highest indoor waterfall in the world with a height of up to 35 meters.
3. Universal Studio. Whether on vacation with friends or family, Universal Studio is one of the most visited tourist attractions when going to Singapore. This Hollywood movie-themed amusement park also offers a variety of entertaining and fun rides. For Sentosa. The resort island of Sentosa is the best place if you want to enjoy luxury hotel service, beaches, golf courses, fine restaurants, natural scenery, shopping, and other entertainment. Traveling to Sentosa will not make you bored at all. 5. Singapore Flyer. Like to ride the Ferris wheel? If so, trying to enjoying the Singapore Flyer, which is one of the largest Ferris wheels in the world. Riding this Ferris wheel will give you unforgettable experience and scenery for a lifetime. 6. Marina Bay Sands Hotel with 55 floors and 2,500 luxurious rooms. This Singapore hotel provides truly unbeatable service. The hotel architecture is also very luxurious and is equipped with shopping centers, restaurants, and others. But also, can you enjoy luxury in Singapore other than this hotel? 8. World First Night Zoo. One of the tourism destinations that attract the most attention of visitors is the Night Safari, which is the world's first night zoo. The Night Safari has the most complete and world-famous wild animal collection. Interestingly, visitors will be invited to take a walk around the zoo on a train accompanying the explanation of each main animal. The Night Safari is open from 19:15 to 21 p.m. Best Airport in the World. Singapore Changi Airport was named the best airport in the world by Skytrax at the World Airport Award 2017. This award is the 5th time in a row that an airport with such first-class facilities has received. Apart from being the best airport in the world, Changi Airport has also won the title of the best airport in Asia and the airport with the best recreational facilities. Changi Airport is known for its quality check in arrivals, shopping, transport, security, immigration, and departure gate service. This about Singapore too. 10 fakta menarik tentang Singapura. Selamat menonton. Happy watching. Halo guys, selamat datang di saluran terang sekali. Hari ini saya ingin menyajikan 10 fakta dari salah satu negara paling maju di Asia dan sekaligus adalah negara terkecil di Asia, yaitu Republik Singapura. Tetaplah bersama kami dan tonton juga program-program kami selanjutnya. Singapura adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di selatan semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia. Negara yang merupakan salah satu pusat keuangan dunia ini sangat kaya dan maju. Ibu kotanya adalah Singapura dan bahasa resminya adalah bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil. Singapura memiliki jutawan paling banyak di dunia. Mungkin juga luar biasa bagi Anda. 16% dari total populasinya yang 5,5 juta jiwa adalah mereka yang berpendapatan minimal 1 juta US dollar. Sebuah negara kecil dengan jumlah rekor jutawan paling banyak di dunia.
Pejabat berpenghasilan resmi paling tinggi di dunia adalah Perdana Menteri Singapura. Gaji tahunan Perdana Menterinya adalah sekitar 1,5 juta US dollar. Sementara Perdana Menteri India saja yang populasinya sekitar 200 kali lebih banyak dari Singapura hanya berpenghasilan 32.000 US dollar. Sedangkan gaji tahunan Presiden Amerika Serikat sebagai negara adidaya hanya 400.000 US dollar. Singapura adalah negara nomor 2 terpadat di dunia. Meski populasi Singapura tidak besar, namun karena luas dari negara yang sangat kecil ini hanyalah sekitar 700 km persegi, menyebabkan kepadatan penduduk di dalam negeri ini menduduki ranking kedua di dunia dengan 7.600 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan rekor negara dengan penduduk terpadat di dunia dipegang oleh negara Monaco dengan kepadatan penduduk 18.500 orang per kilometer persegi. Singapura membangun air mancur dan waterfront terbesar di dunia. Atraksi wisata lain dari negara yang indah dan kaya ini adalah air mancur dan kota tepi laut terbesar di dunia yang dibangun di kota Santik, Singapura pada tahun 1997 yang menelan biaya 6 juta US dollar. Singapura adalah negara pertama yang membuka kebun binatang malam hari pada tahun 1994. Jika Anda ingin melakukan perjalanan atau berwisata ke negara indah Singapura, jangan lewatkan menyaksikan binatang di malam hari di Night Zoo. Di kebun binatang ini, hewannya sebagian besar aktif pada malam hari. Di Singapura, jika Anda tidak dapat menemukan pasangan, pemerintah akan membantu Anda menemukannya. Pemerintah Singapura telah membangun jaringan pengembangan sosial bagi warganya, yang membantu mereka untuk dapat menemukan pacar atau pacar untuk dinikahi, termasuk pemberian nasihat kepada orang lajang tentang bagaimana membangun hubungan dan layanan selanjutnya sesudah menikah. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, bahkan mengimpor air minum. Singapura tidak seperti negara-negara kaya di Teluk. Negara ini tidak kaya akan minyak dan gas, karena tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Satu-satunya alasan untuk menjadi negara kaya adalah karena pengelolaan negara yang sangat baik dan pengembangan keterampilan sumber daya manusianya. Sungguh pun demikian kaya dan makmur, Singapura masih mengimpor bahan-bahan kebutuhannya termasuk air minum dari negara lain. 84% penduduk Singapura tinggal di bangunan umum atau pemerintah. Sungguh pun penduduk Singapura adalah yang terkaya di sebagian besar negara Asia, namun harga rumah di negara ini sangat mahal. Hanya 16% dari populasi Singapura dengan kekayaan lebih dari 1 juta US dollar yang mampu membeli rumah perseorangan. 84% populasi lainnya berada di unit perumahan negara yang dibangun oleh pemerintah. Harga rumah ini kurang dari 1 juta US dollar. Orang-orang di negara ini akan mengangsur pembelian rumah ini dengan angsuran jangka panjang. Perdagangan di Singapura. Ketika mendengar kata Singapura, hal pertama yang harus dikagumi adalah perdagangan dan investasi di negara ini. Negara ini memiliki reputasi global di bidang perdagangan dan undang-undang perdagangan, dan juga adalah salah satu negara maju yang berteknologi tinggi. Singapura juga adalah pasar keuangan terbesar ketiga di dunia. Presiden wanita pertama berasal dari Singapura. Halimah Yacob adalah wanita muslim pertama di dunia yang menjadi presiden. Dia juga merupakan presiden wanita pertama di Singapura. Hanya 15% penduduk Singapura yang terdiri dari umat Islam. Dan Halimah Yacob yang dulunya adalah kepala parlemen negara itu terpilih bulan lalu sebagai presiden negara tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Tetaplah tonton video-video kami selanjutnya. Okay. Next. This is the privilege and uniqueness that makes Singapore superior. The healthiest country in the world. Living in Singapore who has lived a healthy life will certainly make people follow a healthy lifestyle that is comfortable and also happy. Because Singapore is a healthy country, so many tourists want to visit it.
Everyone who visits this country will feel assured of a very clean environment and an orderly society. A healthy country is a country that has a culture of healthy living and strong networks so that the hope of life is also longer. The death rate in Singapore is low. As a healthy country, Singapore provides excellent healthcare, healthy national cuisine, and an active lifestyle. The level of healthy even reaches 84 40 84 45%, which is ranked first in the world. Super complete status. This is the privilege and uniqueness that makes Singapore superior. Even though it is included in a small area, it does not affect its potential. Singapore is not a country that does not pay attention to public facilities. That the facilities in Singapore have been sophisticated with technological advance in today's digital era. Modern facilities in Singapore include shopping centers, education centers, health centers, and others. The crime rate in Singapore is low. The low crime rate in Singapore has always been an attraction and a special feature. Everyone can walk by hand because of guaranteed security. Even though the criminality rate is low, we still have to be vigilant anytime and anywhere. Singapore has always managed to become one of the attractive tourist destinations for vacation time. Language is not a barrier. When you want to vacation, especially abroad, one of the factors that must be considered is language. Singapore is not a language center if you want to visit it. Apart from being close to Indonesian residents in Singapore can speak Malay, English, Singlish, Chinese as well as Indonesian. Just speak Indonesian because Singaporeans can understand it easily. With language that is not an obstacle this will make your vacation comfortable, especially if you are on a shopping tour because you can bargain easily. Car weekends. To reduce the full number of vehicles on the roads, the Singapore government implements the private vehicle system, namely weekday cars and weekend cars in general. There is no difference between the two vehicles, but the number plates are not the same. Weekend cars can only be used on Saturdays, Sundays, and public holidays and every day above 19 p.m. Meanwhile, the work car can be used at any time. Weekend cars can be used during working hours, but you have to get a permit first so you don't have to pay high fees. Electronic road pricing (ERP). Electronic road pricing is a paid road system for vehicle passing through it. The ERP system is not much different from the toll roads in Indonesia. However, ERP does not have a ticket counter from the driver. The Singapore government has a device that can withdraw drivers' money directly from their bank account and the equipment is scattered across the roads with high traffic. Culture. Singapore is a country inhabited by people of various ethnicities and cultures. Places like Little India and Chinatown prove that Singapore's cultural diversity is worth enjoying. Singlish language in everyday life.
Singaporeans often use the Singlish language. This language is a blend of English spoken with a distinct Singaporean accent and has unique syntax. In the log, it uses the addition of a sentence like ending "lor" "le". For example, in pronouncing the sentence understand "hor". This video about Singapore, kuliner terbaik Singapura, wajib dicoba. Happy watching, selamat menonton. Singapura memang menjadi tempat tujuan wisata yang terbilang lengkap mulai dari wisata belanja, bahkan sampai tempat kuliner pun bisa kamu temukan di Singapura. Kau baru ingin pertama kali ke Singapura dan bingung mau mencari kuliner khasnya? Nah, kalau begitu pas banget nih. Herbal Lapadia kali ini akan memberikan rekomendasi kuliner wajib jika kamu baru pertama kali berkunjung ke Singapura. Yuk simak selengkapnya. Oh iya, mau ngingetin lagi nih Arpazius, sebelum kita membahas tentang makanan khas yang ada di Singapura, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini ya. Pertama, chicken rice. Chicken rice khas Singapura adalah berupa nasi Hainan yang dimasak dengan menggunakan kaldu asli. Yang membedakan adalah topping yang ada di atas nasi Hainan tersebut. Ada yang toppingnya ayam panggang, bebek panggang, ayam rebus potong, yang kemudian akan disiram dengan saus lezat dan dilengkapi dengan sambal, jahe, dan juga cocolan kecap. Di Singapura, makanan khas ini tersedia di banyak tempat kok, salah satunya di Chinatown. Kedua, laksa. Makanan yang satu ini tidak hanya tersedia di Singapura, namun juga ada di negara lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hanya saja, menurut beberapa orang yang sudah pernah mencoba rasa laksa di Singapura sana memiliki ciri khas yang berbeda. Yang dikenal di Singapura untuk laksanya adalah laksa katong, yang menurut warga asli Singapura merupakan kombinasi untuk laksa peranakan, sehingga memang rasanya nikmat sekali. Rasa asli makanan ini adalah pedas gurih. Ketiga, bakut teh. Berikutnya, kamu juga bisa mencicipi makanan yang bernama bakut teh. Kuahnya sendiri berwarna bening dengan campuran lada yang cukup banyak. Biasanya, banyak warga Singapura yang senang menyantap bakut teh untuk membuat tubuh mereka menjadi hangat, terutama di saat hari sedang dingin. Keempat, wonton mee. Makanan ini berupa pangsit yang direbus dengan isian dalamnya berupa daging cincang. Untuk mie-nya sendiri berwarna kuning yang dimasak dengan cara diaduk dengan menggunakan kecap yang berwarna pekat gelap. Kecap tersebut merupakan campuran kecap manis dan kecap asin. Untuk pelengkapnya biasanya ada yang menggunakan irisan daging babi, ayam rebus atau bebek. Pendamping dari wonton mee ini adalah satu mangkok kuah sup bening dengan acar irisan cabai hijau. Kelima, biryani. Kuliner yang satu ini dapat kamu temukan di banyak restoran India yang berada di Singapura. Biryani merupakan jenis makanan berupa nasi yang berwarna kuning, dimasak dengan menggunakan banyak rempah-rempah sehingga menghasilkan wangi yang cukup kuat. Uniknya, nasi biryani ini bulat nasinya lebih panjang, beda dengan nasi yang berada di Indonesia. Ini dikarenakan nasi biryani menggunakan beras khusus dan dikombinasikan dengan kari seperti chicken curry ataupun mutton curry.
Keenam, mie siam. Mie siam adalah salah satu makanan khas Singapura yang cukup populer loh. Mie siam ini dimakan bersama kuah khas dimasak dengan menggunakan tauco. Wah, pasti akan ada cita rasa yang lezat saat mencicipi kuliner ini. Kuliner mie siam ini dapat kamu temukan di resto Ya Kun Kaya Tos. Ketujuh, Ya Kun Kaya Tos. Ya Kun Kaya Tos adalah salah satu di antara banyaknya kuliner Singapura yang wajib dicicipi. Makanan ini merupakan roti bakar yang dipadukan dengan selai serikaya, taburan gula, santan, telur, pandan, dan juga bisa dipadukan dengan margarin. Selain itu, Ya Kun Kaya Tos ini juga dikombinasikan dengan telur setengah matang sebanyak 2 butir. Kuliner ini dapat ditemukan di Tom Thum Plaza, Singapura. Nah, buat kamu pecinta wisata kuliner, jangan lupa catat baik ya daftar makanan khas Singapura yang harus kamu cicipi ketika kamu berada di Singapura. Okay. Culinary from Singapore that I want to taste. Wonton Mee. The noodles are stirred with sweet soy sauce and black soy sauce. As a complement, there are usually slices of pork, boiled chicken, or duck. The companion of wonton mee is a bowl of clear soup with green pickles. Biryani. This culinary delicacy can be found in many Indian restaurants located in Singapore. Biryani is a type of food in the form of yellow rice cooked with loads of spices, so it produces a very strong fragrance. Biryani rice can be combined with chicken curry, beef curry, and duck curry or other. Mee siam. Made from the vermicelli, siam noodles are better known as a typical Malay dish in Singapore. The way to cook it is by frying it with shrimp pasta and spices served with dry tofu. Wah, in Indonesia it says tauco. Boiled egg with green onions. Kaya toast. Singapore street food kaya toast is toast or toast with sliced butter and spread that is rich in traditional jam made from coconut and eggs. The best way to enjoy kaya toast is with a cup of tea or coffee or pair it with soft-boiled egg topped with soy sauce and white pepper. Bread prata. Another typical Indian food that is quite popular in Singapore is roti prata. Fried flaky thin bread with many variants from spicy curry, sauce, cheese, banana, chocolate to mushroom. Ice kacang. Singapore also has ice which is called ice kacang. It has a colorful, sweet and refreshing look. The soft ice has a smooth and soft texture with a variety of toppings such as jelly, kolang-kaling, red beans, and corn. On a more delicious tasty, you can add ice cream as an additional topping. Frog porridge.
For those who are interested in enjoying anti-mainstream dishes, frog porridge can be an alternative worth considering. The porridge is a with Chinese cooking wine which will be eaten with with fried frog's legs mixed with curry and seasoned oily. Rojak. Not only Indonesia has salads, but Singapore also has a mixture of savory fruits and vegetables such as cucumber, pineapple, radish, big sprouts, kale, young mango, raw guava, roasted tofu, and fried steak dal sprinkled with black sauce from fermented shrimp pasta, lime, sugar, and chili sauce. Also sprinkled with chopped peanuts and fragrant ginger for a spicy sensation resulting in a sweet, sour, spicy pasty that is appetizing. Okay, I think it is enough. Please, sorry if I have any mistake. Please forgive us and thank you.